Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada kesempatan video kali ini saya akan berbagi ilmu, yaitu cara membuat rumus arah kiblat dengan menggunakan Microsoft Excel, di mana rumus arah kiblat yang kita gunakan itu rumus arah kiblat yang digunakan oleh Muhammadiyah dalam bukunya Pedoman Hisab Muhammadiyah dengan menggunakan rumus segitiga bola. Ini rumusnya ya. Oke, baik. Langkah pertama, silakan teman-teman tulis dulu di sini lintang tempat. Kemudian di sini bujur 4. Oke, karena dua data ini ya yang kita butuhkan ketika kita ingin menghitung arah kiblat suatu tempat. Kemudian ini kita kosongin. Di sini kita ketikkan derajat. Oke, kemudian di sini kita ketikkan menit. Lalu di sini kita ketikkan detik. Oke, baik. Untuk yang kolom kosong ini kita buat list ya. Kita sembarang di sini tidak apa-apa. Karena lintang tempat itu ada dua macam, ada lintang tempat utara dan lintang tempat selatan. Berarti kita ketikkan utara, selatan. Kemudian untuk bujur tempat itu ada dua, bujur timur dan bujur barat. Oke. Nah, kita buat list ya di sini. Kita klikkan di sini, terus kita ke data, lalu ke validasi data. Terus ini kita pilih daftar atau list. Di sini kita blokkan ini ya, utara dan selatan. Oke, jika sudah kita oke kan. Nah, maka nanti akan berubah seperti ini ya. Jika lintang yang diketahui itu utara, kita pilih utara. Kalau lintang yang diketahui itu selatan, ya kita pilih selatan. Nah, lintang utara ini dia bernilai positif dan lintang selatan dia bernilai negatif ya. Oke. Untuk yang bujur tempat juga sama ya, kita buat list juga atau kita buat daftar, ke validasi data, kita pilih daftar. Untuk yang ini kita blokkan timur dan barat. Oke. Nah, kalau timur ya kita pilih timur, kalau barat kita pilih barat. Oke, kita contohnya ini kita pakai contoh sini aja ya. Di sini contoh perhitungan arah kiblatnya untuk kota Yogyakarta, di mana lintang tempatnya itu min 7 derajat 48 menit. Karena di sini min dia lintang tempatnya selatan ya. Karena lintang utara itu nilainya positif, kalau lintang selatan itu nilainya negatif. Jadi negatif atau min 7. Ini kita gak usah pakai min aja, enggak apa-apa, langsung 7. Kemudian 48 menit 0 detik ya. Kemudian untuk bujurnya ini BT ya, bujur timur, berarti 110 derajat. Kemudian 21 menit 0 detik. Oke, baik. Kemudian di bawah sini kita ketikkan azimut ya, nanti kita akan cari azimut arah kiblatnya dan kita nyari kiblatnya juga. Oke, baik. Ini kita kosongin dulu untuk yang ini. Langsung kita masuk ke rumus perhitungannya. Oke, kita bisa sedikit lebarkannya. Baik. Langkah pertama di sini ya. Ini intinya di sini. Kita harus merubah lintang tempat ini ke bentuk desimal ya. Ini kan semuanya bentuk derajat, menit, detik.
lalu kita ubah ke bentuk desimal. Kita ketikkan dulu lintang tempat. Oke, kita berubah ke desimal. Caranya kita pakai fungsi atau rumus sama dengan if buka kurung, jika lintang tempat yang kita ketikkan di sini sama dengan utara, kita utara dulu ya, maka karena utara itu nilainya positif, kita langsungkan saja derajat ditambah menit, karena menit dibagi 60 ya, jangan lupa, ditambah detik dibagi 3600. Oke, ini untuk utara. Lagi if jika lintang tempat adalah selatan, karena selatan maka dia nilainya negatif, min 1 dikali buka kurung derajat ditambah menit dibagi 60 ditambah detik dibagi 3600, tutup kurung lagi, sampai warna hitam, kita enter. Oke, otomatis dia jadi negatif 7,8 ya. Ya karena dia selatan, tadi sudah kita masukkan rumusnya. Kalau selatan itu min 1 dikali derajat menit detik, kalau selatan ya langsung karena dia positif ya, tanpa kita berikan min 1 tadi di rumusnya ini. Kemudian sudah lintang tempat sudah, kemudian kita ke bujur tempat. Oke, caranya sama, kita pakai rumus sama dengan if buka kurung bujur tempat ya, kita ketikkan di sini. Jika bujur tempat adalah timur, maka langsung saja derajat ditambah menit dibagi 60 karena menit, ditambah detik dibagi 3600. Ini untuk timur ya sudah. Kemudian kita untuk yang jika bujur tempat adalah barat, maka karena bujur barat itu nilainya negatif, min 1 dikali buka kurung menit ditambah derajat ditambah menit dibagi 60 ditambah detik dibagi 3600, tutup kurung lagi sampai warna hitam, enter. Oke, ini bujur tempat dan lintang tempat telah kita ubah ke desimal. Saya harap teman-teman tadi diperhatikan ya, rumus-rumusnya tadi, fungsi-fungsinya ya. Kemudian untuk data selanjutnya kita membutuhkan lintang Ka'bah dan bujur Ka'bah. Kalau di buku Pedoman Hisab Muhammadiyah ini diketahui lintang Ka'bah itu pasti 21 derajat 25 menit dan bujur Ka'bahnya itu 39 derajat 50 menit bujur timur. Kalau untuk lintangnya ini karena dia positif ya, berarti dia lintang utara ya. Oke, baik, kita ketikkan lintang Ka'bah. Oke, lintang Ka'bah langsung saja sama dengan 21 derajat ditambah 25 menit dibagi 60, enter. Baik, sudah kita ubah dari derajat ke desimal. Lalu untuk bujur Ka'bah, itu 39 derajat ditambah 50 menit, berarti 50 dibagi 60, enter. Oke, sudah 4 ini ya, 4 data ini yang kita perlukan ketika kita hendak menghitung arah kiblat suatu tempat.
lintang tempat, bujur tempat, lintang Ka'bah, dan bujur Ka'bah. Keempat peta ini sudah kita ubah ke desimal semua, maka kita langsung masuk ke rumusnya. Tapi sebelum itu kita harus mencari nilai ini dulu, nilai A, nilai B, dan nilai C. Oke, kita cari nilai A. Nilai A itu 90 derajat dikurangi lintang tempat. 90 sama dengan dulu ya, sama dengan 90 dikurangi lintang tempat ini ya. Oke, enter. Sudah. Kemudian kita nyari nilai B. Nilai B itu 90 kurangi lintang Ka'bah. Berarti sama dengan 90 dikurangi lintang Ka'bah ini ya. Oke, enter. Kemudian kita nyari yang C besar. Nilai C besar karena ini ada garis miring di awal dan di akhir ini menunjukkan bahwa dia itu absolut ya, dia itu nilainya selalu positif, meskipun dihitung negatif tetap dia harus jadi positif. Nah, maka kita pakai rumus sama dengan ABS, absolut, buka kurung, bujur tempat ini ya dikurangi bujur Ka'bah. Oke, tutup kurung, enter. Oke, sudah. Nilai A sudah, B sudah, C sudah. Lalu kita masuk ke rumus ini. Kotan B sama dengan kotan B kecil kali sin A dibagi sin C min cos A kali kotan C. Tapi kita harus menguraikan satu-satu ini dulu rumusnya. Berarti kita nyari si kotan B dulu. Ya, kotan B kecil sama dengan karena kotan itu rumusnya 1 per tan ya, 1 per tan. Jangan lupa kita kasih radian ya. Nah, di sini agak beda ya perhitungan di Excel dan di kalkulator. Kalau di kalkulator kita ketikkan fungsinya, langsung kita ketikkan angkanya dan hasilnya itu langsung ke derajat. Tapi kalau di Excel agak berbeda. Ini kita ketikkan fungsinya lalu kita ketikkan radiannya, jangan lupa. Karena kalau kita langsung habis fungsinya 1 per tan lalu kita ketikkan angkanya, nanti hasilnya bukan dalam bentuk derajat tapi dia dalam bentuk radian. Nah, maka untuk mengubah ke bentuk derajat kita harus memasukkan fungsi radian. Kemudian kita setelah ketikkan radian kita buka kurung B kecil ya ini. Oke, tutup kurung lagi sampai warna hitam, enter. Oke, sudah. Lalu sin A sama dengan sin buka kurung buka kurung radian buka kurung lagi A kecil ini, tutup kurung lagi, enter. Sin A sudah, kemudian sin C kecil. Oke, sin C besar sama dengan sin radian buka kurung C besar, tutup kurung lagi, enter. Oke, kemudian ke ini cos A sama dengan cos radian buka kurung A, tutup kurung, enter. Kemudian kita nyari kotan C besar sama dengan 1 per tan buka kurung radian buka kurung lagi C besar, tutup kurung sampai warna hitam ya, enter. Oke, ini semua sudah kita uraikan ya, sudah kita dapatkan semua hasilnya ini. Lalu kita langsung masuk ke rumusnya, kotan B besar ya. Kita langsung sama dengan, jangan lupa tutup kurung ya, buka kurung
kotan B kecil ini dikali ya sin A ini tutup kurung dibagi sin C dikurangi buka kurung cos A dikali kotan C besar tutup kurung lagi sampai warna hitam, enter. Oke. Jika sudah seperti ini, kita cari nilai B nya. Ini kan kotan B, nah kita langsung nyari nilai B besarnya ini. Jadi dari kotan B kita ubah ke B, kita balikkan dia. Rumusnya sama dengan degrees. Oke. Buka kurung atan ini untuk membalikkan, buka kurung lagi kotan B ini, tutup kurung lagi, enter. Oke. Kemudian kita nyari kiblatnya ya. Kita sudah dapat B nya, kita nyari kiblatnya. Kiblatnya itu berarti sama dengan 90 derajat dikurangi B, sama dengan, oke. Kemudian ini dia dari utara ke barat ya, dari utara ke barat di serong 65 derajat dari utara ke barat. Dan untuk azimutnya, azimut kiblatnya itu dia 360, satu lingkaran penuh ya, dikurangi ini kiblat ini sama dengan, oke. Baik, kita sudah dapat kiblat dan juga azimutnya. Diperhatikan ya. Di sini tadi 65, kemudian azimutnya ini dalam bentuk desimal ya, masih dalam bentuk desimal. Kalau di sini dalam bentuk derajat. Nah, tadi yang kolom kosong ini kita ubah dia ke bentuk derajat, menit, dan detik. Jadi kita masukkan dulu azimutnya sini sama dengan ini ya, kita klikkan di sini, oke, enter. Baik, kiblatnya juga sama dengan kiblatnya di sini, ini ya, sama dengan, oke, sudah. Baik, kita ubah ke derajat, kita pakai fungsi trans ya, sama dengan trans buka kurung ini ya, tutup kurung, enter. Ini baru derajatnya. Kemudian kita cari menitnya, sama dengan trans ya, buka kurung lagi 2 kali, kita ketikkan di sini, dikurangi ini tutup kurung dikali 60 tutup kurung, enter. Oke, menitnya sudah dapat 42 ya. Kemudian di sini sama dengan trans tutup kurung lagi 3 kali, sini dikurangi ini tutup kurung dikali 60 dikurangi ini tutup kurung dikali 60 tutup kurung, enter. Oke. 294 derajat 42 menit 46 detik. Coba kita cek azimutnya ya, sama ya, 29 derajat 42 menit 46 detik ya. Di Excel ini koma detiknya dihapus ya, tidak apa-apa. Kemudian sama untuk yang kiblat juga kita ubah ke derajat, menit, dan detik pakai fungsi atau rumus trans tadi, sama dengan trans buka kurung ini tutup kurung, enter, 65 derajat. Kemudian untuk menitnya sama dengan trans tutup kurung ini dikurangi ini tutup kurung dikali 60 tutup kurung, enter. Ini juga sama dengan trans buka kurung ini dikurangi ini tutup kurung dikali 60 dikurangi ini tutup kurung lagi dikali 60 tutup kurung,
enter. Oke, untuk kiblatnya 65 derajat 17 menit 13 detik. Coba kita cek. 65 derajat 17 menit 13 detik. Ya, sama ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman, sedikit ilmu ya, sedikit sharing-sharing membuat rumus perhitungan arah kiblat dengan menggunakan Microsoft Excel. Ya, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipahami ya. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.